lagi bersama Anas Brazil. Kali ini Anas mau pamer atau memberi motivasi, atau bisa dibilang ini sebuah kebanggaan, atau yang temen-temen gak suka bisa disebut pamer ya. Dan kali ini teman-teman kan biasanya ngerti postingan, ada teman-teman yang menjadi TKI, TKW yang ke luar negeri, rumahnya bagus, usahanya oke, terus apapun itu biasanya terekspos ya. Kalau kali ini aku mau pamer tentang deposito ya. Saya punya 2 deposito. Kalau dibuat beli rumah juga bisa megah, kalau dibuat usaha ya alhamdulillah, semoga berkah. Kalau untuk pamer-pamer aja itu sebenarnya tidak hanya dari kata uang, bukan dari kata uang saja, ataupun keadaan rumah yang mewah atau tabungan yang banyak, semua ATM, deposito, apapun itu jenisnya, apapun itu bentuknya, itu bukan dikatakan pamer ataupun sejenisnya. Tapi ini cara kita membanggakan diri bahwa kita itu bukan orang gagal. Jadi kadang ada teman yang posting rumah, katanya sombong lah, gini lah, pantesan kalau di luar negeri bisa bikin rumah kayak gitu, coba kalau di Indonesia. Karena teman-teman tersebut itu pemikirannya dangkal ya. Tapi kalau pemikirannya itu diambil positif, pasti itu adalah sebuah motivasi. Kenapa sih orang lain bisa seperti itu, kita nggak bisa? Ya kita cari jalannya, kita cari solusinya agar kita bisa sejajar dan bisa bersaing dengan cara yang baik dan benar gitu. Bukan caranya menjatuhkan, pantesan aja gaji Korea memang segini, pantas kalau rumahnya bagus. Sebenarnya cara pandangnya itu nggak harus seperti itu. Tapi kadang kan orang itu melihat dari segi hasilnya saja, tapi nggak pernah memahami bagaimana prosesnya menuju berhasil, yaitu tanpa disadari atau kasat mata, kalau melalui proses susahnya, proses untuk menjadi berhasil itu sangatlah susah. Seperti saya pribadi, saya harus merelakan harus ke luar negeri, meninggalkan orang-orang yang aku sayangi, yaitu terutama keluarga, orang tua, demi sukses, demi memperbaiki keadaan ekonomi ataupun apapun itu alasannya. Karena seseorang yang berani meninggalkan Indonesia untuk mengadu nasib, untuk mencari rezeki, itu pasti mempunyai masalah pribadi, entah untuk anak, untuk menyekolahkan anak, untuk buat rumah, ataupun buat modal usaha, atau buat nikah. Itu semua mempunyai alasan tersendiri. Dan kali ini alasanku hanyalah untuk memperbaiki ekonomi ya. Semuanya itu untuk memperbaiki ekonomi lah, untuk rumah, apapun itu untuk memperbaiki ekonomi. Bukan seperti orang bilang, seperti saya punya saya ya. Kadang banyak teman-teman yang nggak suka Facebook nama saya, sok gitu ya. Kalau posting uang katanya pamer. Terus seperti dunia itu hanya titipan, terus mati nggak bawa uang lah. Semua orang itu sudah ngerti kalau semua yang kita miliki di dunia ini itu titipan. Terus soal kan kalau kita agama Islam pastinya tahu, bekerjalah seperti halnya kita akan hidup selamanya, dan berdoalah seperti kita besok akan mati, untuk memperbaiki, untuk menjadikan manusia yang sempurna ya. Menurut saya sempurna, nggak susah. Siapa sih teman-teman yang menyukai jadi TKW ataupun TKI dimanapun berada, yang bekerja di ujung telunjuk orang lain, orang Cina ataupun orang Korea ataupun orang Jepang, dimanapun berada. Mana sih yang suka? Semuanya itu nggak suka, tapi demi kesuksesan, demi memperbaiki ekonomi, kita itu bertahan meskipun dibentam, meskipun kita dalam keadaan sakit pun kita tetap berbohong, kita tersenyum untuk
bisa tetap bekerja, bisa untuk mendapatkan uang. Ini bukan sekedar untuk pamer ataupun untuk kalau ada yang ngomong ini hanyalah sekedar pamer, itu pemikiran yang sangat-sangatlah tidak pernah merasakan kekurangan. Kalau menurut saya itu bukan pamer tapi merasakan kebanggaan tersendiri. Ya seperti deposito inilah, saya mempunyai beberapa deposito yang ada ya beberapa buku tabungan dan beberapa ATM juga. Itu bukan termasuk pamer, tapi itu termasuk tabungan, termasuk kebanggaan tersendiri tanpa saya harus menipu, tanpa harus menjual diri, istilahnya begitu ya. Bekerja dengan tenaga, pikiran, perasaan juga itu untuk mendapatkan perbaikan ekonomis. Karena perbaikan dalam hidup itu nggak instan teman-teman, semua itu harus ada prosesnya, mulai dari awal dari seperti proses dari Indonesia kita ke luar negeri pun harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Setelah itu kita belajar beradaptasi di bahasa, beradaptasi di tempat yang baru, dan kita harus menguasai pekerjaan tersebut, dan kita mempersembahkan sesuatu yang sesuai keinginan bos ataupun pabrik ataupun apapun jenisnya itu yang ada di luar negeri. Tidak hanya di sana sudah lama udah dapat gaji, bukan seperti itu cara pandangnya. Kalau teman-teman cara pandangnya juga demikian, ayo kita sama-sama kerja, kita sama-sama merasakan. Kadang pula yang sama-sama kerja di luar negeri aja juga tidak memahami bagaimana beratnya, soalnya nasib orang itu berbeda. Kadang nasib saya itu dulu juga tidak enak, nggak seenak sekarang gitu. Semua itu butuh proses, butuh usaha, nggak langsung enak gitu. Jadi ini intinya pamer ya. Pamer ini adalah pamer, bukan pamer yang seperti rumah ataupun uang ataupun penampilan yang branded ataupun apa. Tapi alhamdulillah saya bisa pamer seperti ini, bukan sekedar yang saya pegang, tapi saya di Indonesia itu sudah mempunyai beberapa bidang petak tanah ataupun aset yang lainnya. Jadi untuk teman-teman dilihat dari suksesnya itu tidak hanya diukur dari hasilnya atau uangnya atau kemegahan rumahnya, tapi kesuksesan itu bisa dilihat dari biaya anak sekolah yang sudah sukses menjadi kuliah ataupun membiayai orang tua, itu juga bisa dikatakan sukses. Kalau teman-teman belum bisa mencetak seperti ini ataupun postingan rumah mewah ataupun ladang yang luas ataupun hasil bumi yang banyak, itu jangan minder. Kita itu semua orang sukses. Kalau kita bukan orang sukses, kita mungkin nggak bisa merasakan atau nggak bisa melihat video saya ini ya, karena kalau nggak punya HP berarti ya di kalangan bawah. Tapi ya nggak semua sih yang mempunyai HP ya. Saya ngerti di tempat-tempat saya terpencil juga masih ada tempat yang belum mempunyai fasilitas seperti listrik ataupun itu di pedalaman. Tapi kalau menurut saya di zaman modern seperti ini kayaknya enggak semuanya itu rata. Nyatanya sekarang itu yang namanya TV, yang namanya sepeda motor itu tiap rumah itu ada. Kalau dulu TV aja satu kampung cuman satu. Sekarang semua rumah mungkin dalam ruangan ada 4 kamar itu mungkin ada 4 TV ya. Jangankan TV, kadang aja satu rumah ada 4 orang, sepeda motornya pun ada 4 orang, bahkan 5 sama mobil ataupun lebih. Jadinya untuk teman-teman yang lainnya itu jangan melihat kita itu belum tercetak seperti yang terekspos, yang bagus, yang wow gitu, merasa gagal. Tidak, kita bukan orang gagal. Yang penting kita tetap usaha, gak pernah putus asa, tetap berusaha. Dan kalau berhasil, sukses itu adalah bonus.
Kalau kita gagal berarti kita sukses yang tertunda gitu aja. Jadi tetap semangat teman-teman. Aku nggak peduli ada banyak temen yang bilang kok Instagramnya, Facebooknya itu pakai sugih anyaran gitu ya. Itu bukan sekedar nama ataupun apa, itu namanya doa. Setiap kata itu tuh banyak makna, satu kata itu banyak makna. Jadi teman-teman jangan salah mengartikan antara nama itu adalah sebuah kebanggaan ataupun apa. Itu nama yang menurut saya itu adalah doa. Berapa ribu orang yang melihat saya ataupun beribu orang yang telah mendukung saya dalam kebaikan atau keburukan, yaitu di Instagram ataupun di media yang lainnya, karena nama aplikasi, nama Facebook saya, nama Instagram saya, nama channel saya itu juga merupakan suatu doa, bukan sekedar kayak sombong gitu ya. Itu adalah doa. Jadi untuk teman-teman, kalau buat sesuatu itu harus dari hati ya. Kalau dari hati itu pasti hasilnya itu bagus dan baik. Tapi kalau hanya untuk suka-suka ataupun apa, itu lebih baik janganlah kalau buat nama yang jelek-jelek. Karena setiap orang melihat kita, wong kiri itu Facebooknya dia berapa orang yang melihat orang kiri. Jadi kalau ngasih nama itu yang bagus-bagus biar doa itu mengalir dengan bagus. Dan semoga teman-teman semuanya yang setia melihat video saya itu mendapatkan dukungan teman-teman, menjadi ladang pahala buat teman-teman dan bermanfaat buat saya. Ya udah gitu aja teman-teman ya. Jangan ilfil, jangan sedikit kalau ada masalah apa-apa langsung ngebully ataupun apa. Kita bercermin pada diri kita, apakah diri kita lebih baik dari orang yang kita bully tersebut. Oke teman-teman, salam sukses dari Hongkong bersama Anas Brasil. Next time kita ketemu lagi di channel yang sama, Anas Brasil berbagi pengalaman. Kali ini pengalamannya hanya untuk pamer yang menjadikan motivasi, bukan kebanggaan. Motivasi yang menjadi kebanggaan karena menjadi manusia yang baik itu adalah berusaha tanpa harus mengeluh dan putus asa, karena Tuhan akan melipat gandakan rezeki kita kalau kita pandai bersyukur ya. Jangan ilfil dengan nama Instagram saya Laidiana_Sugianyaran ya teman-teman. Itu adalah sebuah doa. Ya udah gitu aja. Salam sukses dari Hongkong. Bye bye bersama Anas Brasil. Jangan lupa dukungan, subscribe dan komen, like di bawah ya. Oke, bye bye.